Halo pelajar Pancasila, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif dan bebas dari bullying atau perundungan. Kadang kita punya perasaan ingin jadi hebat, wajar sih. Tapi seringkali kita salah mengartikan cara menjadi hebat, sama dengan membuat orang lain menjadi lebih kecil atau merendahkan orang lain. Nah, secara tidak sadar, kita sebetulnya sudah melakukan apa yang dinamakan bullying atau perundungan. Baik kita lakukan secara sengaja atau tidak. Perundungan atau bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Perundungan di kalangan remaja sangat sering terjadi dengan beragam kasus di berbagai tempat. Di Indonesia aja ditemukan 37.381 kasus perundungan sepanjang tahun 2011 sampai 2019. Berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan oleh Simfoni PPA, di periode antara 1 Januari 2020 sampai 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan pada anak, di mana 852 anak mengalami kekerasan fisik, 768 mengalami kekerasan psikis, dan 1.848 anak mengalami kekerasan seksual. Padahal kita bisa loh memudayakan pertemanan yang sifatnya positif, yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan bangga sama diri kita sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Misalnya dengan melakukan aktivitas positif, seperti olahraga atau membaca. Jadi, ayo kita sama-sama hentikan perundungan. Dimulai dengan menciptakan pertemanan yang positif. Dan jangan lupa juga, berani bicara, ungkap, dan laporkan jika kita menemui kasus perundungan di sekitar kita dan teman-teman kita. Di dalam video ini, kita akan membahas definisi serta contoh-contoh dari setiap kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP. 1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud dapat berupa A. Tawuran atau perkelahian massal, B. Penganiayaan, C. Perkelahian, D. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, E. Pembunuhan, dan atau F. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa A. Pengucilan, B. Penolakan, C. Pengabaian, D. Penghinaan, E. Penyebaran rumor, F. Panggilan yang mengejek, G. Intimidasi, H. Teror, I. Perbuatan mempermalukan di depan umum, J. Pemerasan, dan atau K. Perbuatan lain yang sejenis. 3. Perundungan, yaitu tindakan kekerasan fisik dan psikis seperti yang disebutkan sebelumnya. Perbedaannya, kekerasan tersebut dianggap perundungan ketika ada ketimpangan relasi kuasa antara kedua orang yang berselisih dan dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin.
Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Ah, udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Hei, Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu
akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Pranky, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Pranky mengerti kesalahan mereka. Dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Pranky. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik.